Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Ustazah Novi. Bagaimana kabar kalian anak soleh dan solehah? Alhamdulillah, semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat ya anak-anak. Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, yuk kita awali dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita di pembelajaran ini kita akan memasuki di tema 6 yaitu lingkungan bersih, sehat, dan asri. Kita akan memasuki di subtema 1 yaitu tentang lingkungan rumahku. Dalam muatan bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang kalimat petunjuk. Baik, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu 3.8, merinci ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. Nah, kita akan mempelajari tentang kalimat petunjuk. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yaitu agar anak soleh dan solehah yang pertama dapat mengenal kalimat petunjuk dan kalimat tanggapan. Yang kedua, dapat mengurutkan gambar berdasarkan petunjuk. Yang ketiga adalah siswa dapat menyusun kalimat petunjuk. Nah, sebelumnya Ustazah akan menyampaikan dulu apa pengertian dari kalimat petunjuk. Nah, anak soleh dan soleha sudah tahu belum apa pengertiannya? Baik, Ustazah jelaskan dulu ya. Nah, kalimat petunjuk adalah kalimat yang digunakan untuk menjelaskan cara melakukan sesuatu secara urut. Kalimat petunjuk ini dibuat dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga pembaca dapat mengikuti petunjuk dengan benar. Nah, sebelumnya Ustazah akan juga jelaskan apa itu ciri-ciri dari kalimat petunjuk. Coba anak soleh dan soleha sudah tahu belum apa ciri-cirinya? Ya, ciri-cirinya yang pertama adalah pada umumnya menggunakan kata kerja berimbuan kan atau lah. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat perintah yang halus. Yang ketiga, kalimat yang digunakan jelas dan mudah dipahami. Sudah paham ya anak soleh dan solehah? Ciri-ciri kalimat petunjuk. Selanjutnya, nih, Ustazah mempunyai beberapa soal nih, ada 5 soal ya. Coba kita akan berlatih. Nah, menentukan apakah kalimat ini merupakan kalimat petunjuk atau bukan. Nah, nanti kalau itu merupakan kalimat petunjuk, silahkan diberi tanda centang. Siap ya semuanya ya? Oke, nomor 1. Setiap hari ibu membersihkan rumah.
kalimat petunjuk atau bukan? Ya, bukan ya. Ini merupakan kalimat berita. Jadi memberitakan bahwa setiap hari ibu membersihkan rumah. Yang kedua, cucilah tangan dengan sabun. Iya, apa ini? Iya, ini merupakan kalimat petunjuk. Kenapa kok merupakan kalimat petunjuk? Jelaskan yuk. Jelaskan. Iya, karena di sini ada kalimat, nah nih, di sini ada kata kerja yang diakhiri dengan kata lah, cucilah. Nah, cucilah tangan dengan sabun. Kemudian yang ketiga, ayah membuang sampah di tempatnya. Kalimat petunjuk atau bukan? Bukan ya, ini juga merupakan kalimat berita. Memberitahukan bahwa ayah membuang sampah di tempat sampah. Nah, kalian pun juga gitu. Ketika membuang sampah, sebaiknya di tempat sampah. Jangan dibiasakan untuk membuang sampah di sembarang tempat. Kemudian yang keempat nih, sikatlah gigi setelah makan dan sebelum tidur. Kalimat petunjuk atau bukan? Iya, benar. Ini merupakan kalimat petunjuk. Kemudian yang terakhir nih, gunakan cairan pembersih lantai saat mengepel. Nah, di sini ada kata gunakan. Berarti itu merupakan kalimat petunjuk. Nah, dari 5 soal ini tadi sudah paham ya, mana yang merupakan kalimat petunjuk dan mana yang bukan. Sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, kita akan selanjutnya. Nah, pasti kalian di rumah, selalu membantu ayah atau ibu untuk menjaga lingkungan rumah kalian supaya terasa sehat, bersih, dan merasa nyaman. Ya enggak? Coba apa saja yang sering kalian lakukan? Oke, ada yang mengepel, menyapu, merapikan tempat tidur, mencuci piring, dan sebagainya ya. Wah, hebat anak soleh-solehah, sudah pintar membantu orang tuanya. Sip, bagus. Lanjutkan ya. Nah, bagi yang sudah sering mengepel lantai, atau mungkin, wah aku nggak boleh, kalau untuk ngepel lantai nggak bolehin sama mama. Baik, kalau nggak boleh paling nggak sudah pernah memperhatikan ketika mama kalian atau bibi kalian itu sedang mengepel lantai. Nah, kita akan mempelajari bagaimana petunjuk cara mengepel lantai. Perhatikan di sini. Nah, ketika akan mengepel lantai, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah, nih, siapkan ember. Nah, ember, kemudian kain pel, dan cairan pembersih lantai. Coba nih, mengapa kok harus ada pembersih lantai? Iya, menggunakan pembersih lantai agar lantainya harum dan juga kuman-kumannya pada hilang. Kemudian yang kedua, isilah ember dengan air. Nah, tentu saja airnya yang digunakan air bersih ya. Kemudian yang ketiga, tuangkan cairan pembersih secukupnya. Kemudian yang keempat, masukkan kain pel ke dalam ember berisi air dan cairan pembersih. Yang kelima, peras kain pel. Selanjutnya, gosokkan kain pel di atas permukaan lantai yang kotor. Nah, inilah petunjuk cara mengepel lantai. Nah, coba nanti silakan kalian praktekkan di rumah masing-masing ya. Oke, selanjutnya, selain mengepel lantai, pasti kalian juga sering juga membantu ibu kalian mencuci piring ya. Nah, jangan biarkan piring kotor menumpuk. Nah, tumpukan piring yang kotor itu akan mengundang lalat. Nah, lalat itu akan menimbulkan kuman penyakit. Akibatnya rumah kita menjadi tidak sehat dan kita pun yang tinggal di rumah itu menjadi tidak sehat. Oleh karena itu, kita harus rajin membersihkan rumah.
Nah, sekarang nih coba kalian sudah pernah kan melakukan cuci piring? Nah, coba nih. Dari gambar ini ada 4 gambar. Gambar 1. Coba ini gambar 1 sedang apa nih? Iya, gambar 1 sedang nih membersihkan piring dari apa ini? Iya, dari dari sabun ya ini ya. Nah, dengan apa? Dengan air kran. Nah, kemudian yang ini gambar apa ini? Ya, ini sedang menggosok-gosokkan. Nah, spon. Nah, spon yang apa? Nah, spon yang tadi sudah dicelupkan dengan air sabun cuci piring. Nah, kemudian digosok-gosokkan sampai bersih agar noda-nodanya yang ada di dalam piring itu apa? Hilang. Kemudian yang gambar ini adalah piring yang sudah bersih ditaruh di rak piring. Kemudian ini gambar yang keempat adalah gambar, ya ini adalah menyiapkan. Nah, ini tempat untuk apa nih? Ya, tempat air sabun dan sabunnya serta spon. Baik, coba nih dari 4 gambar ini, coba kita urutkan nih. Yang pertama yang mana nih? Iya, urutan yang pertama adalah siapkan air sabun, cuci piring, spon dan tempatnya. Kemudian yang kedua yang manakah? Yang kedua, gosokkan piring kotor dengan busa sabun. Kemudian yang ketiga, bersihkan sabun yang menempel di piring dengan air kran yang mengalir. Kemudian yang terakhir, setelah selesai dicuci bersih, diletakkan di rak piring. Sudah jelas ya nih? Oke, nanti boleh kalian praktekkan. Caranya sangat mudah dan itu juga akan membantu orang tua kalian. Baik, selanjutnya coba nih mengurutkan petunjuk menjemur pakaian. Coba nih, yang gambar yang pertama nih ya, gambar pertama gantungkan pakaian pada tiang jemuran. Kemudian gambar kedua kibaskan pakaian yang sudah diperas. Kemudian yang tiga peras pakaian yang sudah dicuci. Kemudian yang terakhir baliklah pakaian hingga jahitannya di luar. Coba yuk kita urutkan. Urutan nomor 1 yang mana nih? Oke, urutan nomor 1 ya, peras pakaian yang sudah dicuci. Kemudian yang kedua, kibaskan pakaian yang sudah diperas. Nah, dikibas-kibas ya, supaya apa? Supaya tidak mengelinting. Nah, jadi itu. Kemudian tidak mudah kusut juga. Kemudian yang ketiga, balik pakaian hingga jahitannya di luar. Nah, tujuannya apa? Supaya nanti kita jemur itu tidak cepat merusak warna kainnya. Kemudian yang terakhir adalah gantungkan pakaian pada tiang jemuran. Oke, itulah tadi petunjuk menjemur pakaian. Nah, coba nih kita akan menyusun. Nah, kalimat kata berikut menjadi kalimat petunjuk yang tepat. Coba nih, di sini ada kata sabun saat tangan gunakan cuci. Coba, yuk kita akan berlatih. Susunlah menjadi kalimat petunjuk yang benar. Yang pertama adalah gunakan, terus sabun, saat cuci tangan. Sip. Kemudian yang kedua nih, ada kata apa nih? Basah, bersihkan kaca dengan lap. Menjadi bersihkan kaca dengan lap basah. Wah, hebat anak soleh-soleha. Semuanya sudah pintar membuat kalimat petunjuk. Oke. Selanjutnya, di sini ada percakapan antara Siti, ibu, dan ayah. Perhatikan ya. Nah, di sini, Siti. Ayah, ibu, lihatlah bibit cabai kita sudah tumbuh. Ibu berkata, oh, iya benar nak. Tapi tidak semuanya tumbuh ya.
Nah, kemudian ayah berkata, berarti ada bibit yang kurang baik. Siti berkata, sayang ya. Ayah menjawab, tidak apa-apa. Sekarang bibit yang hidup harus kita rawat dengan baik. Bagaimana cara merawatnya, ayah? Sirami secara teratur pagi dan sore hari. Baik, ayah. Lalu apa lagi? Nah, ibu berkata, jangan lupa diberi pupuk secukupnya, nak. Nah, Siti menjawab, baik bu, aku akan berusaha mengingatnya. Nah, perhatikan di sini. Nah, dari sini coba nih, silakan kalian cari mana kalimat petunjuknya. Nah, kalimat petunjuknya yang manakah? Ada dua ya. Nah, ini ada sirami secara teratur pagi dan sore hari. Dan jangan lupa diberi pupuk secukupnya, nak. Ini merupakan kalimat petunjuk. Nah, kita juga akan mempelajari kalimat tanggapan. Mana itu kalimat tanggapan? Nah, kalimat tanggapannya yang manakah? Ya, yang ini. Baik, ayah. Nah, kemudian ada lagi, baik, bu. Ini merupakan kalimat tanggapan. Paham ya? Jadi, kalimat tanggapan itu kalimat yang menanggapi dari kalimat petunjuk. Dulu kalian sudah pernah mempelajari kalimat ajakan, kemudian kalimat permintaan maaf. Nah, di situ pun juga ada kalimat tanggapannya. Nah, selanjutnya nih, kita coba buatlah kalimat tanggapan dari petunjuk berikut. Nah, kita coba yuk, kita buat kalimat tanggapannya. Nomor 1. Membersihkan debu sebaiknya dengan lap basah. Coba kalimat tanggapannya bagaimana? Iya, kalimat tanggapannya boleh nanti kalian bebas ya. Jadi ketika menanggapi itu yang bagus, seumpama nggak paham, boleh tanya lagi. Oke, misalnya nih, baik bu, terima kasih atas petunjuknya. Saya akan membersihkan debu dengan lap basah. Kemudian yang kedua, letakkan bola di keranjang. Nah, kalimat tanggapannya bagaimana? Kalimat tanggapannya, nah nih, baik pak, saya akan meletakkan bola ini di keranjang. Nah, jelas ya? Kalimat tanggapan, jadi ketika menanggapi juga menggunakan kata-kata yang sopan. Baik. Oke, itulah tadi video pembelajaran yang menjelaskan tentang kalimat petunjuk. Nah, Ustazah ucapkan terima kasih kalian sudah menyimak video ini hingga akhir. Pesan Ustazah, jangan lupa kerjakan tugas yang ada di lembar luring. Oke, semoga video ini bermanfaat. Apabila banyak salah, mohon maaf. Sebelumnya, yuk kita akhiri dulu dengan membaca lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.